bahwa Tuhan itu namanya benar-benar dapat dipercaya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita akan lihat dalam Perjanjian Lama dalam kitab Nabi Yesaya. Yesaya pasal yang ke-32. Kita akan baca ayat 1 sampai ayat yang ke-3. Yuk kita sama-sama bangkit berdiri. Saya baca ayat 1, jemaat baca ayat 2 dan ayat 3, sama-sama kita membaca. Perikop Lembaga Alkitab memberi judul Raja yang Adil. Ayat 1 bilang, sesungguhnya seorang raja akan memerintah menurut kebenaran. Ayat 2, dan pemimpin-pemimpin akan memimpin menurut keadilan. Ayat 2, 1, 2, 3. Dan mereka masing-masing akan seperti tempat perteduhan terhadap angin dan tempat perlindungan terhadap angin ribut, seperti aliran-aliran air di tempat kering, seperti naungan batu yang besar di tanah yang tandus. 1, 2, 3. Mata orang-orang yang melihat tidak lagi akan tertutup, dan telinga orang-orang yang mendengar akan memperhatikan. Silakan duduk, saudara. Sesuai dengan judul firman Allah, Yesus atau Tuhan namanya dapat dipercaya. Nah, saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, ada beberapa hal yang kita mau belajar hari ini melalui kebenaran firman Allah, bahwa Lembaga Alkitab memberikan perikop dalam pasal 32 ini, Raja yang Adil. Banyak di dunia ini, bahkan sejarah mencatat banyak raja-raja, tetapi dalam keputusan, dalam sikapnya kadang-kadang tidak menunjukkan keadilan. Tetapi kita bersyukur kepada Tuhan, kita punya Tuhan yang sangat adil. Amin, saudara. Karena keadilan Tuhanlah kita ada sampai hari ini. Mari kita akan lihat dulu, belajar ya dari kebenaran firman Allah. Ayat pertama ini bilang ini, sesungguhnya seorang raja akan memerintah menurut kebenaran. Ini yang pertama. Raja, Tuhan kita itu melakukan segala sesuatu buat kita. Tujuannya yang pertama, kita ada dalam, supaya kita ada dalam kebenaran. Ya, kita ada dalam kebenaran. Saya memberikan satu ilustrasi, saudara. Ya, pada zaman dahulu, waktu firman ini mulai masuk di negeri Tiongkok, negeri Cina, ya, waktu firman mulai masuk di negeri Tiongkok, ada banyak hamba Tuhan, ada banyak penginjil pergi ke Tiongkok. Pergi, ada yang pergi 2, pulang, dua-duanya pulang, tapi kondisi sudah mati. Ada lagi pergi menginjil ke Tiongkok, ya, pergi 1 orang, pulang, memang dia pulang, saudara. Tapi maaf cakap, tangannya tinggal 1, dipegang, dipotong oleh orang-orang yang, karena pada waktu
waktu itu negeri Tiongkok, bahkan sampai sekarang saudara, negeri Cina itu, Tiongkok, daerah Tiongkok itu orang-orang yang mayoritas komunis. Tahu komunis Bapak Ibu Saudara? Komunis itu orang-orang yang tidak percaya Tuhan, ya. Komunis itu adalah orang-orang yang hanya berpikir menurut pikirannya baik, itu dia lakukan meskipun itu menyakiti orang. Satu waktu ada penginjil, suami istri. Lalu istrinya bilang, tapi papi aja yang pergi ke Tiongkok menginjil, karena ditugaskan gereja. Lalu sebelum pergi suaminya bilang pada istrinya, tapi dia tidak bilang lewat mulutnya, ya, dia tidak bilang lewat perkataannya, dia tidak tega, dia tulis surat, saudara. Hamba Tuhan ini, penginjil ini tulis surat, istriku, setialah menunggu aku. Kalau aku 10 tahun tidak pulang, bayangin, silakan engkau cari suami baru. Ini penginjil. Karena penginjil ini, hamba Tuhan ini mendengar bahwa setiap orang yang diutus ke Tiongkok pulang mati, setiap orang yang pergi diutus ke Tiongkok pulang cacat, ya, dan lain sebagainya, hal-hal yang sangat buruk. Akhirnya penginjil ini, hamba Tuhan ini tulis surat buat istrinya, karena pada waktu itu belum ada seperti ini, ada WA, ada Facebook, nggak ada, ya. Dia tulis surat, istriku, kalau aku sudah berangkat, baru kamu boleh buka surat itu dan kamu baca. Isi surat itu salah satu isinya, kalau aku 10 tahun tidak pulang, kamu saya izinkan nikah lagi. Lalu yang kedua, di dalam isi suratnya bilang gini, tolong bantu terus aku dalam doa supaya tugas dan pelayanan berhasil. Cuma 2 itu, ya. Singkat cerita, hamba Tuhan ini pergi ke Tiongkok menginjil. Dan saudara tahu, sudah 9 tahun dia ada di Tiongkok. Kalau seorang istri bimbang gak saudara? Ya, kalau orang muslim bilang 3 bulan tidak dinafkahi jasmani dan rohani, selesai rumah tangga. Tapi ini istrinya yang setia ini, dia berdoa setiap malam, dia berdoa, Tuhan tolong tapi suami melayani Tuhan. Dan saudara tahu, mulai dari hari pertama suaminya tidak bersama dengan dia, ternyata 1 minggu berikutnya dia sudah mengandung, baru tahu bahwa dia sudah mengandung 1 minggu berikutnya setelah suaminya. Singkat cerita, suaminya 10 tahun, tepat 10 tahun dia pulang. Dan saudara tahu, dia pulang dengan badan yang utuh, semakin sehat. Tidak hanya itu, dia pulang membawa beberapa remaja yang sudah dimenangkan untuk Tuhan, percaya Tuhan. Dia pulang sudah membangun gereja pada waktu itu. Dan saudara, setelah sampai pulang di rumah, suaminya jumpa istrinya. Dia tanya, istriku, kenapa engkau sanggup bertahan? Kenapa engkau sanggup sabar? Kalau orang lain mungkin sudah tinggalkan saya, kenapa engkau? Jawaban istrinya hanya satu, saudara. Jawabannya,
sama dengan judul firman. Karena saya yakin Tuhan yang saya layani adalah Tuhan yang dapat dipercaya. Amin saudara. Ada banyak kesulitan hidup, ada banyak kesusahan hidup, tetapi sang istri hamba Tuhan ini, dia berkata, sampai hari ini aku percaya bahwa Tuhanku itu namanya dapat dipercaya. Haleluya. Saya percaya Tuhan sanggup menolong kamu. Amin. Saya percaya Tuhan sanggup melindungi suamiku. Saya percaya Tuhan sanggup melindungi anakku. Saya percaya Tuhan sanggup menolong rumah tanggaku. Ini keyakinan seorang istri hamba Tuhan yang di tahun-tahun yang sudah lewat sangat luar biasa. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, tidak ada alasan bagi kita untuk kita tidak percaya sama Tuhan. Mungkin hari ini kita ada di titik yang sangat sulit. Hari ini kita ada di titik yang gak ada sesuatu yang harus saya banggakan. Gembala saya ini alami hal ini 1, 2, 3, 4, 5, 6 hal yang sangat sulit. Tapi percayalah saudara bahwa Tuhan yang kita sembah hari ini adalah Tuhan yang dapat dipercaya. Amin. Yang dilambangkan, yang digambarkan di ayat yang kita baca tadi. Saudara bayangkan dan saudara perhatikan dulu. Ayat yang kedua bilang begini. Dan mereka masing-masing akan seperti tempat perteduhan terhadap angin dan tempat perlindungan terhadap angin ribut. Terus dibilang begini, seperti aliran-aliran air di tempat yang kering, seperti batu yang besar di tanah yang tandus. Saudara, itu Tuhan. Saya browsing, saya baca-baca lewat HP saya, ya. Ada beberapa hal, ya. Ada 4 hal di sini saya tulis 4 hal yang menghidupkan. Jadi dalam hidup ini ada 4 hal yang bisa menghidupkan kita. Yang pertama, dalam bukunya bahasa Inggris Mega Living Trinity Die, ya. Buku yang berjudul bahwa di dalam hidup itu ada 4 hal yang bisa menghidupkan. Yang pertama, namanya yang bisa menghidupkan itu udara. Saudara, kita bisa bernapas karena ada apa? Udara. Saudara tahu apa yang bisa melihat udara? Ada saudara? Ya. Tapi itu salah satu dalam buku udara itu yang bisa menghidupkan. Orang kalau tidak ada udara mati nggak saudara? Ini yang pertama. Yang kedua, di sini saya tulis yang bisa menghidupkan. Yang kedua, tanah. Kan setiap pendeta di ibadah pengukuran dari debu kembali kepada debu, dari tanah kembali kepada tanah, dan roh kembali kepada Allah. Satu waktu ada pendeta bilang, saudara tahu bahwa saudara dan saya terbuat dari debu tanah. Yang saudara yakin terbuat dari debu tanah, angkat tangan. Angkat tangan cuma saudara. Ya. Atau begini, kita yakin kita terbuat dari debu tanah. Benar saudara? Kalau kita yakin terbuat dari debu tanah, mari kita angkat tangan kita. Angkat. Yang dari debu tanah angkat saudara. Ya. Nah, pendeta ini bilang yang terbuat dari debu tanah angkat.
ada satu jemaat nggak angkat tangan, saudara. Ya, dia orang saya. Jadi pendeta penasaran. Sekali lagi saudara, yang terbuat dari debu tanah, angkat tangan semua. Kecuali satu bapak ini dari Sanger, dia ada angkat tangan. Akhirnya yang kedua pendeta tanya, Pak, kenapa bapak nggak angkat tangan? Bapak terbuat dari apa? Dia bilang, saya terbuat dari topung. Kenapa? Karena saya pam roti. Ternyata dia pam roti, saudara. Jadi ini bapak bagus seduh. Ya, pendeta penasaran, kenapa bapak tak angkat tangan? Bapak terbuat dari apa? Saya terbuat dari topung. Loh, kenapa? Karena saya pam roti. Nah, Bapak Ibu Saudara, hal yang kedua, yang pertama yang bisa menghidupkan tadi apa? Udara. Yang kedua, tanah. Yang ketiga, yang bisa menghidupkan, yang ketiga di sini saya tulis matahari. Ya, makanya ada lagu lama, saya masih ingat. Ya, dialah Tuhan matahari, dialah Tuhan hujan, dialah Tuhan waktu sakit, Tuhan waktu baik. Bapak Ibu Saudara, yang bisa menghidupkan dalam hidup itu kita butuh matahari. Benar, saudara? Kalau kita tidak dapat sinar matahari, sinar ultraviolet yang diberikan oleh matahari, kita akan gampang sakit, saudara. Makanya coba saudara perhatikan. Dulu kalau kita ada anak kecil, bidan selalu ingatkan, Bu, jangan lupa ya, anaknya dijemur di apa? Matahari. Waktu apa? Pagi. Supaya apa, saudara? Supaya kulit bayi itu sehat. Ya. Matahari pagi itu sehat. Amin, saudara. Ini yang ketiga. Yang terakhir, yang bisa menghidupkan dalam kehidupan kita, ditulis dalam buku itu adalah air. Amin, saudara. Kita bisa tak hidup tanpa air, saudara? Tidak bisa. Tidak bisa. Kemarin saya jumpa sama supir, mantan supirnya Pak JS. Saya tanya, Dur, waktu udah bikin sumur, Bur, habis berapa? Sebenarnya gembala kena 12 juta. Mar dapat roti tetap jadi 9 juta. 9 juta hanya cari apa, saudara? Air. Kenapa sangat penting air itu? Kalau salah satunya, air itu bisa menghidupkan. Maka menurut kesehatan tubuh kita ini, lebih dari 70% itu kandungannya air. Apalagi gembala guntur, ada di bedroom ini airnya ini, di dalam ini besar perutnya ini toh, air yang banyak ini, saudara. Itu sebabnya, saudara, perhatikan, ya. Tuhan bilang begini dalam ayat 2 tadi. Dan mereka masing-masing akan menjadi tempat perteduhan terhadap angin ribut. Kenapa kita harus percaya kepada Tuhan? Karena Tuhan itu tempat perlindungan terhadap angin, bahkan angin ribut. Hanya satu-satunya Tuhan yang ditulis di Alkitab yang bisa menghentikan angin ribut. Saudara cari buku-buku di kitab-kitab lain, nggak ada, saudara. Nggak ada. Hanya ada di dalam Alkitab, firman Allah. Tuhan Yesus adalah satu-satunya Tuhan yang bisa menghentikan angin ribut.
menghentikan guncangan gelombang laut yang dahsyat. Dengan bahasa seketika itu juga teduhlah laut tenang. Amin saudara. Amin. Seketika juga teduhlah angin ribut itu waktu Tuhan berdiri dan mengangkat tangan. Bapak Ibu Saudara, kadang-kadang dalam hidup ini kita dibawa oleh Tuhan. Ada banyak masalah, ada banyak persoalan hidup yang kita mikir sampai stres, tidak ada jalan keluar. Tapi percayalah, Tuhan kita adalah Tuhan yang sanggup menghentikan angin ribut. Kata Firman. Lalu ayat selanjutnya bilang, ya, dalam ayat yang kedua tadi di dalam Yesaya 32. Dan tempat perlindungan terhadap angin ribut seperti aliran-aliran air di tempat yang kering. Selanjutnya, seperti naungan batu yang besar di tanah yang tak tandus. Yesaya ini menggambarkan bagaimana Tuhan selalu melakukan mujizat di padang gurun pada waktu bangsa Israel mengadakan perjalanan. Bangsa Israel berteriak, Musa haus, Musa haus. Musa berdoa sama Tuhan. Lalu Tuhan bilang pada Musa, Musa, pukul batu itu. Musa pukul batu itu dengan apa? Tongkatnya. Acungkan batu itu pada gunung batu itu. Jeng. Waktu tongkat Musa menyentuh batu, Alkitab katakan apa? Keluarlah air dari Batu. celah-celah batu itu. Saudara, saya nggak pengalaman gali sumur, tapi waktu saya pernah bekerja, pernah saya disuruh oleh gembala membersihkan sumur di pastor. Sumurnya dalamnya kurang lebih 23 meter. Sampai di dalam, pengalaman pertama saudara, ya, masuk di dalam sumur, barunya saya paling takut dengan ketinggian. Kalau di tinggi, naik pohon sampai di atas itu rupa lampu di diskotik, terang gelap, terang gelap, terang gelap. Ya, orang dia bilang biar. Ya. Lalu macam ada suara, woi, coba mana loncat. Aduh. Waktu saya jadi pengerja, saya masuk dalam sumur. Di dalam sumur kedalaman 23 meter. Ya. Belum 2 menit atau belum 5 menit, belum 5 menit keluar keringat jagung. Panas, keringat jagung. Kami bersihin. Gembala bilang, Markus, kasih dolong kasih dalam. Ya, gembala. Gembala turunkan linggis. Dan saya mulai cucukkan linggis. Mampu kau? Ternyata gembala sudah tahu. Itu sudah terkena batu, saudara. Bisa keras om, coba lu keras om, sampai kulit tangan ini tak lepas, saudara. Bapak saya batu putih. Ya sudah, karena bersih jo turun, angkat kau naik. Saudara, pengalaman saya, air yang keluar dari celah batu biasanya airnya jernih. Benar saudara? Benar enggak? Benar. Ya. Air yang keluar dari bukit batu, dari celah batu, dari antara batu biasanya jernih. Bapak di surga digambarkan oleh Firman, Dia Allah yang sanggup mengeluarkan air dari celah batu, dari batu. Artinya apa Bapak Ibu Saudara?
dengan kejernihan hati kita, kita akan lihat Tuhan tolong hidup kita. Amin. Katakan amin juga. Tuhan tolong hidup kita. Waktu Musa, bangsa Israel berteriak, Musa haus, Musa aku ingin minum. Musa berdoa sama Tuhan dengan kejernihan hatinya. Tuhan bilang, pukul batu itu, keluar air. Yang Alkitab katakan terjadi itu di mana, saudara? Bukan di Sirian, bukan di Danau Ketar, bukan di Lobu, tetapi terjadi mujizat keluar air di batu di padang gurun, di tempat yang tidak menjanjikan, di tempat yang hanya mengandung kesulitan, di tempat yang hanya mengandung apa namanya, saudara, hal yang tidak mungkin. Tapi Tuhan buat menjadi. Amin. Bapak Ibu Saudara, hal yang pertama, kenapa kita perlu mempercayai bahwa Dia Allah yang dapat dipercaya? Hal yang pertama saya tulis, karena Tuhan atau Yesus menjadi sumber berkat kita. Katakan amin. Amin. Sumber berkat kita. Ya. Ada pendeta yang hebat, dia pendiri gereja GBI Mawar Salon. Makanya waktu Papi kasih gereja ini namanya Mawar Salon, saya tidak ganti lagi. Padahal dari saya bilang nih, kita ganti namanya Immanuel, karena anak saya namanya Immanuel. Tapi waktu saya lihat gereja Mawar Salon, saya tidak ganti. Ada hamba Tuhan namanya Pendeta Jakub Nahuai, pendeta gereja GBI Mawar Salon. Pendeta ini waktu itu dia mau bangun gereja terbesar di Jakarta, ya, menelan biaya pada waktu itu, pada tahun sekitar tahun 99, dia mau bangun gereja GBI Mawar Salon, gereja terbesar yang bisa menampung 10.000 orang. Tahun 99, tahun 98 terjadi apa, saudara? Krisis, betul? Krisis moneter. Tidak hanya terjadi krisis, terjadi krisis yang sangat dahsyat. Ya. Banyak orang dibunuh, banyak orang hilang seketika di tahun 98. Tapi tahun 99, pendeta Yakub Nahuai, dia orang Ambon, dia bilang, Tuhan, aku mau bangun gereja anggarannya 9 miliar. Oh Tuhan tolong. Pendeta ini bilang, karena aku tahu aku punya Tuhan yang dapat dipercaya. Amin, saudara. Kalau kita menaruh kepercayaan kita, Pak suami, dia seorang istri, satu waktu suami mengecewakan, atau sebaliknya, seorang suami menaruh kepercayaan kepada istri, satu waktu istri bisa mengecewakan. Benar saudara? Ini pendeta ini dia berdoa, dia bilang dia nggak bikin proposal. Kalau zaman sekarang kan, gimana bikin proposal juga, Pak Kabupaten, Pak Provinsi, ya, Pak Pala, enggak saudara. Ini yang namanya, dia yakin bahwa hanya satu nama yang dapat saya percaya, namanya Yesus Kristus. Saudara tahu, mulai dia punya iman, keyakinan seperti mau membangun rumah Tuhan dengan dana yang 9 miliar. Dia berdoa, dan dengan begitu luar biasa Tuhan sediakan. Lewat apa saudara? Dia bikin KKN, banyak orang sakit sembuh. Ada orang kaya sakit dan divonis waktu hidupnya hanya sekitar 2 bulan. Dia ikut KKN pendeta ini dan didoakan sembuh. Saudara tahu, uang yang dia tabung, uang yang dia simpan untuk berobat dia
dia bawa di gereja. Pendeta, ini uang perobatan saya sudah sembuh, saya berikan untuk Tuhan. Dengan hal-hal yang luar biasa itu, gereja bisa terbangun sendiri. Gereja bisa terbangun. Tuhan tidak pernah kehabisan cara untuk menolong hidup kita. Itu sebabnya yang pertama, yakini. Kenapa kita harus percaya kepada Tuhan Yesus? Dia Allah yang dapat dipercaya. Karena yang pertama saya tulis, Yesus itu sumber berkah. Tuhan itu sumber keperluan kita. Makanya ada lagu kata keperluanku, Tuhan saja. Betul saudara? Betul. Siapa? Yesus saja. Keperluan kita Yesus. Yesus mampu menolong kita. Kenapa? Karena yang pertama Yesus adalah sumber berkat kita. Amin. Amin saudara. Sumber berkat kita. Sumber berkat kita adalah Tuhan yang digambarkan oleh firman Allah. Dia bagaikan aliran-aliran air yang keluar dari tanah yang kering, dari bukit batu yang cadas sekali. Dia sanggup. Ini yang pertama. Yang kedua saudara, ya, kenapa kita harus menyadari bahwa Tuhan Yesus itu istimewa? Di sini saya tulis, ya, karena Tuhan itu seperti aliran air. Ada ayat di dalam Injil Yohanes, seperti aliran air hidup. Fungsi air itu untuk apa saudara? Salah satu fungsi air selain menghilangkan dahaga tubuh kita ini, selain untuk memasak nasi, memasak beras, memasak sayur, salah satu fungsi air itu apa saudara? Ibu-ibu selalu kerjakan itu di belakang, di kamar mandi. Mencuci apa? Baju. Fungsi air itu mencuci baju, membersihkan dari segala kotoran. Baju yang kotor kena lumpur, dicuci, disiram air, dibilas dengan air. Begitu kita angkat, noda kotorannya itu hilang. Bapak Ibu Saudara, ini yang kedua. Kenapa kita perlu mempercayai bahwa Dia Allah yang dapat dipercaya? Yang kedua, karena Yesus selalu membersihkan hidup kita, membersihkan dari kotoran-kotoran, membersihkan dari hal-hal yang tidak, ya, yang membuat kita tidak berhasil dalam Tuhan. Tolong buka dulu. Siapa ya? Seva dulu, tolong buka Seva. Ayatnya di dalam Filipi pasal 3 ayat 4 sampai 8. Coba baca dulu Seva ya. Filipi pasal 3 ayat 4 sampai 8. Sekalipun aku juga ada alasan untuk menaruh percaya pada hal-hal lahiriah. Jika ada orang lain menyangka dapat menaruh percaya pada hal-hal lahiriah, aku lebih lagi. Terus Disunat pada hari ke-8 dari bangsa Israel dari suku Benyamin, orang Ibrani asli, tentang pendirian terhadap hukum Taurat, aku orang Farisi. terus Tentang kegiatan aku penganiaya jemaat, tentang kebenaran dalam mentaati hukum Taurat, aku tidak bercacat. ya, terus Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. terus Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus, Tuhanku, lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena Dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah, supaya aku memperoleh Kristus. amin saudara, silakan dibuat bekal. Ini Rasul Paulus. Waktu Rasul Paulus ditangkap di dalam penjara,
Ternyata Rasul Paulus ini kalau orang Indonesia, dia keturunan raja, keturunan Nimrod. Ada alasan. Kalau umpama saya keturunan Nimrod, tahu-tahu tidak ada salah, saya ditangkap sama Bapak Yul, saya bisa tuntut Bapak Yul. Punya hak istimewa. Tapi saudara perhatikan, Paulus berkata, waktu aku kenal Yesus, kebanggaanku itu semua kuanggap sampah. Bapak Ibu Saudara, ya, apa yang kita banggakan ternyata dalam pandangan firman Allah seperti noda, seperti sampah, tidak ada guna, ya. Bahkan Paulus bilang tidak hanya bersampah, bahkan dikatakan tadi, ya, semuanya itu kuanggap sampah supaya aku memperoleh Kristus. Bapak Ibu Saudara, yang kedua, kenapa kita harus bangga atas keistimewaan Tuhan Yesus dalam hidup kita? Selain yang pertama, dia sumber berkat kita. Yang kedua, dia sesuatu yang bisa membersihkan kita dari sampah-sampah. Sesuatu yang bisa membersihkan dari hal-hal yang tidak berguna, ya. Ini yang kedua. Yang ketiga, air itu selain bisa apa tadi? Untuk memasak, untuk minum kopi, untuk membersihkan noda. Yang keempat, yang ketiga, air itu bisa menyegarkan dan memuaskan diri kita. Amin, saudara. Kalau Feli lelah, lagi bertukar kerja di kobong mau marah, begitu lelah, ambil air dalam botol aqua, dia minum. Rasa kena ilen, air masuk dalam seger, rasa capeknya hilang, rasa penatnya hilang. Ini yang ketiga, air itu selalu memberikan kesegaran dan semangat. Haleluya. Makanya di dalam Matius 11 ayat 28 dan 29, marilah kepadaku yang semua yang letih, lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan apa? Kelegaan. Kenapa kita perlu percaya Yesus? Dia satu-satunya Allah yang dapat dipercaya. Dia bisa, yang ketiga, menyegarkan hidup kita. Amin. Dia bisa memberikan semangat hidup kita. Dia bisa melepaskan kelelahan hidup kita. Ini yang ketiga. Yang terakhir, yang keempat. Sebelum kita lihat yang keempat, tolong baca dulu Vina di dalam Mazmur pasal 1 ayat 3. Mazmur pasal 1 ayat 3. Mazmur 1 ayat yang ketiga, dia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Amin, saudara. Ini janji firman. Ya, ini janji firman di dalam Mazmur 1 ayat 3. Ia seperti, siapa ia ini, saudara? Kita semua. Saya, Bapak Ibu Saudara. Ia seperti, hidup saudara dan hidup saya akan seperti pohon yang ditanam di tepi apa? Aliran air, yang menghasilkan buahnya pada waktunya, dan yang tidak layu. Apa layu? Yang layu, saudara, daunnya. Layu berbicara tentang yang tidak kehabisan semangat, yang tidak kehabisan sukacita dalam melayani Tuhan, yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil, kata Firman. Bapak Ibu Saudara, kalau kita ingin jadi orang yang apa saja berhasil, mari belajar hidup dekat dengan aliran air. Amin. Amin, saudara.
Maka di dalam Mazmur 42 ayat 2 dan 3, hanya dekat Allah saja aku tenang. Kalau kita jauh dari Tuhan, ada banyak hal yang membuat kita tidak tenang. Kita tinggal dalam kecemasan, kita tinggal dalam kekhawatiran. Tapi hanya dekat dengan Allah, aku tenang. Amin. Karena apa, saudara? Karena Allah tidak hanya sekedar menolong kita. Bagian yang ketiga, Allah itu selalu menyegarkan hidup kita. Haleluya. Kita tidak akan pernah tinggal dalam keputusasaan. Ini bagian yang ketiga. Kenapa Yesus nama yang dapat dipercaya? Karena dia menyegarkan jiwa kita. Yang terakhir, yang keempat, ya, air itu di sini saya tulis. Air merupakan satu-satunya kebutuhan. Amin, saudara. Jangan dijadikan air itu keperluan. Oh, karena nggak perlu air, nggak bisa. Air itu yang keempat, yang terakhir adalah kebutuhan. Ya. Mau tidak mau dalam hidup ini kita butuh Tuhan, bukan hanya sekedar perlu. Kalau orang perlu kan, kalau perlu baru ingat ambil. Tapi kalau butuh, kapan saja tidak bisa. Ya. Kalau di Bengkalis, di Selat Panjang, di Kabupaten Bengkalis, di daerah Selat Panjang, di Riau sana, saudara, ya, orang mau beli rumah, dia lihat rumahnya, saudara. Meskipun rumahnya besar, tapi kalau bak airnya kecil, rumah itu kurang harganya. Kenapa? Karena di Selat Panjang, di Bengkalis itu tanahnya tanah gambut. Jadi air itu, air putih itu kayak teh. Jadi supaya baju putih tidak rusak, dia harus dicuci dengan air yang jernih, air yang turun dari langit. Ya. Namanya air apa? Hujan. Sudah pernah lihat air hujan warnanya merah? Nggak pernah tuh. Tetap jernih air hujan itu. Ya. Saudara tampung air hujan jernih. Kenapa jernih? Karena yang nurunkan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, yang keempat, air itu kebutuhan kita. Tuhan itu kebutuhan kita. Tuhan itu bukan sekedar keperluan, kebutuhan. Kadang-kadang kita tahu apa yang kita perlukan, tapi Tuhan lebih tahu apa yang kita butuhkan. Yang keempat dan terakhir, mari jadikan Tuhan itu kebutuhan. Apa yang kau butuhkan, Tuhan sanggup tolong. Maka Tuhan berikan sesuatu yang terbaik dalam hidup kita. Hari ini kita mengikuti perjamuan asa yang kudus. Perjamuan asa ini salah satu tujuannya, dia mau menyembuhkan penyakit kita. Dia mau memberkati kita. Perjamuan itu tujuannya apa, saudara? Dia ingin menyucikan hidup kita. Itu sebab manusia hati kita akan ada dalam perjamuan asa yang kudus. Kita nyanyikan lagu salibnya, 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 selamanya mulia. Mulia.